Bunyi bahasa adalah suara yang dihasilkan dalam proses pengucapan bahasa. Dalam bahasa Inggris, istilah yang sering digunakan adalah speech, sound, and tones. Tetapi dalam bahasa Indonesia, keduanya disebut dengan bunyi bahasa. Sedangkan menurut Kri Dalkasana, bunyi bahasa adalah satuan yang dihasilkan oleh alat ucap. Alat ucap merujuk pada organ tubuh yang terlibat dalam pengucapan bunyi. Alat ucap menurut Kri Dalkasana adalah organ tubuh manusia berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Ini mencangkup pada paru-paru, pita suara, faring, laring, mulut, dan rongga hidung. Bunyi bahasa dibagi menjadi dua, yaitu bunyi vokal dan bunyi konsonan. Bunyi vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan dalam alat ucap dan melibatkan pergerakan lidah dan bentuk mulut, namun tidak melibatkan penyempitan atau penutupan daerah artikulasi. Contoh bunyi vokal: A pada kata kita, I pada kata sapi, U pada kata satu, E pada kata terima, O pada kota kota. Bunyi konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada sebagian alat bicara, melibatkan penyempitan atau penutupan daerah artikulasi. Contoh bunyi konsonan: P pada kata pisau, T pada kata tahu, B pada kata buku, C pada kata cari, S pada kata sepatu. Bunyi bahasa yang dihasilkan: 1. Bunyi berdasarkan ada tidaknya hambatan. Vokal, konsonan, semivokal, yaitu vokal merupakan bunyi bahasa yang tidak mengalami hambatan pada saat pembentukannya. Ada huruf A, I, U, E, O. Konsonan merupakan bunyi yang dibentuk dengan cara menghambat arus udara. Huruf konsonan berjumlah 21 huruf. Semivokal merupakan bunyi yang sebenarnya tergolong konsonan pada saat diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Bunyi berdasarkan jalan keluarnya arus udara, nasal dan oral, yaitu nasal merupakan bunyi yang dihasilkan ketika udara mengalir melalui rongga hidung sambil menghambat aliran udara melalui rongga mulut. Contoh M, N, Ny, Ngi. Contoh lainnya, bunyi nasal M dapat kita temukan pada kata memasak, menyulam, dan tenggelam. Sedangkan bunyi N dapat kita temukan pada kata nanas, nenek, dan nelayan. Sedangkan bunyi Ny dapat kita temukan pada kata nyapu, nyuci, nyonya. Oral merupakan bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dengan menutupkan velik pada dinding faring. Suara yang dihasilkan dengan mengalirkan udara melalui rongga mulut selama artikulasi. Contohnya mencakup sebagian besar bunyi vokal dan konsonan seperti A, E, I, O, U, dan sebagian besar konsonan seperti P, T, K, S, H, B, D, G. Contoh bunyi oral adalah suara huruf A dalam kata apel dan kata buka. Misalnya bunyi K pada kata kaku dan bunyi I pada kata itik. Pada kehidupan sehari-hari, bunyi oral sendiri tidak lazim didengar ketika mendengarkan sebuah bacaan puisi. Contohnya pada penggalaan puisi karya Sair Anwar yang berjudul Kerawang Bekasi. Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata. Bunyi ada tidaknya ketegangan arus udara, vortis dan lentis, yaitu vortis bunyi keras merupakan bunyi bahasa yang pada waktu diartikulasikan disertai dengan tegangan kuat arus, misalnya bunyi S, K, dan T. Lentis atau bunyi lunak merupakan bunyi yang pada waktu diartikulasikan tidak disertai tegangan kuat arus, misalnya bunyi D, G, dan Z. Bunyi berdasarkan perwujudannya terbagi menjadi dua, yaitu tunggal dan rangkap. Bunyi tunggal merupakan bunyi yang dilambangkan dengan satu huruf, yaitu semua bunyi vokal dan konsonan. Bunyi tunggal adalah bunyi vokal yang diucapkan tanpa perubahan signifikan dalam posisi mulut dan lidah selama pengucapan. Posisi mulut dan lidah tetap relatif konstan sepanjang pengucapan bunyi vokal tersebut. Bunyi rangkap merupakan dua bunyi yang dilambangkan dengan dua huruf atau lebih. Bunyi rangkap adalah bunyi vokal yang mengalami
Perubahan posisi mulut dan lidah selama pengucapan bergerak dari satu vokal ke vokal lainnya dalam satu suara yang terhubung. Contoh au, oi, ai, ei. Bunyi berdasarkan arus udara, agresif dan agresif. Bunyi agresif merupakan bunyi yang dapat dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari paru-paru. Contoh, bunyi suara dalam bahasa Inggris seperti B dalam kata bat dan D dalam kata dog dan G dalam kata go. Bunyi agresif adalah bunyi yang dihasilkan ketika udara dikeluarkan dari paru-paru keluar tubuh melalui saluran vokal atau laring dan rongga mulut. Contoh bunyi agresif: konsonan P, B, T, D, K, G, S, Z, V, W, H. Contohnya bunyi P dalam kata pat, bunyi T dalam kata top. Vokal, semua bunyi yang diucapkan dengan udara dikeluarkan melalui rongga mulut tanpa hambatan yang signifikan. Contohnya bunyi vokal A dan kata cat, bunyi vokal I dalam kata beat, dan bunyi vokal U dalam kata foot. Bunyi agresif merupakan bunyi yang dapat dibentuk dengan cara menghisap udara ke dalam paru-paru. Contoh bunyi suara dalam bahasa Inggris seperti P dan kata pat, T dalam kata top, dan K dalam kata cat. Selain itu, bunyi agresif dan agresif juga memiliki peran penting dalam kesehatan bicara dan suara. Penggunaan yang tepat dari kedua jenis bunyi ini dapat membantu menjaga kesehatan paru-paru dan meminimalkan kerusakan pada sistem vokal. Maka pemahaman terhadap perbedaan antara bunyi agresif dan agresif penting bagi beberapa yang bekerja di bidang bahasa dan komunikasi. Sekian dan terima kasih dari saya.